Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siti Sofia Purnama, NIM J1A12706 dari kelas R2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik fortifikasi pangan di negara Brazil untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Fortifikasi dan Suplementasi Pangan oleh dosen pengampu Ibu Silvi Laila Rahmi, STP MSc. Baiklah, berikutnya adalah latar belakang yang saya ambil kenapa fortifikasi di negara Brazil. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Manusia tidak dapat mempertahankan hidup tanpa adanya pangan. Fortifikasi terbagi menjadi dua, yakni fortifikasi sukarela dan fortifikasi wajib. Salah satu masalah gizi yang sering dihadapi beberapa negara berkembang, seperti di negara Brazil, adalah kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin A, zat besi, seng, dan zat gizi lain yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Zat gizi mikro adalah zat gizi berupa vitamin dan mineral, yang meskipun jumlahnya relatif kecil, tetapi berperan sangat penting dalam proses metabolisme dan berbagai fungsi lain di dalam organ tubuh, menurut Cahyadi 2008. Survei Demografi dan Kesehatan Nasional Anak dan Wanita menunjukkan prevalensi anemia sebesar 20,9% pada anak usia 6-59 bulan dengan prevalensi tertinggi di Timur Laut menurut IPG 2010. Adapun di sini pengertian fortifikasi pada makanan itu menurut Martianto 2012 ada beberapa istilah yang sering digunakan selain fortifikasi untuk penambahan gizi terhadap makanan, yaitu pertama ada restorasi. Nah, restorasi adalah penambahan gizi pada makanan dalam rangka memperbaiki kandungan gizi alami, pengayakan tambahan gizi pada makanan menurut standar pengaturan makanan. Yang kedua ada standarisasi. Standarisasi adalah penambahan gizi pada makanan untuk mendampingi variasi alami sehingga level standar dapat dicapai. Standarisasi adalah langkah penting untuk memastikan kualitas standarisasi konsisten dari produk akhir. Yang ketiga itu ada suplementasi. Suplementasi ini adalah penambahan gizi yang tidak ada secara normal atau hanya terdapat dalam kuantitas menit dalam makanan. Next. Adapun beberapa faktor penting lain yang harus dipertimbangkan secara hati-hati di dalam merancang program fortifikasi makanan adalah sebagai berikut menurut Otway 2008. Yang pertama itu ada makanan yang dipilih sebagai karir pembawa harus dikonsumsi dalam jumlah yang cukup untuk membuat kontribusi berarti terhadap diet dari populasi yang ditargetkan. Itu misalnya ada garam, gula, tepung, monosodium glutamat atau MSG, dan minyak goreng yang telah digunakan. Nah, makanan yang lain harus diselidiki, terutama berkenaan dengan kebiasaan makanan yang spesifik dan pilihan dari populasi yang ditargetkan. Yang kedua itu ada penambahan gizi harus tidak menimbulkan suatu ketidakseimbangan dari gizi yang esensial. Maksudnya di sini adalah penambahan ini khususnya penting untuk menambah 2 kali lipat atau 3 kali lipat ataupun berlipat-lipat makanan yang difortifikasi yang berinteraksi di antara gizi yang ditambahkan atau di antara gizi yang ditambahkan dengan gizi yang secara alami ada dalam makanan karir. Kemungkinan ini dapat terjadi. Yang ketiga itu ada gizi yang ditambahkan harus stabil di bawah kondisi yang normal penggunaan dan penyimpanan, di mana data tentang stabilitas gizi yang ditambahkan juga penting untuk tujuan pelabelan. Harga makanan yang difortifikasi harus bisa diusahakan untuk populasi yang ditargetkan. Yang keempat itu ada program penjaminan mutu dan pengawasan terhadap makanan yang difortifikasi dapat lebih mudah diimplementasikan jika program fortifikasi memusat dan melibatkan produksi massal. Oleh karena itu, tergantung pada alasan untuk penambahan gizi, adapun tujuan dari fortifikasi adalah sebagai berikut menurut Diniawati 2005. Untuk memelihara mutu gizi pada makanan, pemeliharaan tingkat gizi yang cukup untuk mengoreksi atau mencegah defisiensi gizi pada populasi yang besar atau dalam kelompok yang berhadapan dengan risiko defisiensi tertentu. Itu misalnya seperti pada usia yang lebih tua, vegetarian, wanita hamil, dan lain-lain. Yang kedua itu ada untuk meningkatkan nilai gizi yang ditambahkan pada suatu produk atau pandangan komersil.
Yang ketiga itu ada untuk menyediakan fungsi teknologi tertentu di dalam pengolahan makanan. Next, berikutnya ini ada klasifikasi fortifikasi bahan pangan. Pada yang pertama, itu ada fortifikasi sukarela atau voluntary. Itu fortifikasi sukarela ini dilakukan atas prakarsa pengusaha produsen pangan untuk meningkatkan nilai tambah produknya sehingga lebih menarik atau menarik konsumen. Nah, upaya ini tanpa harus oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Produsen menentukan sendiri komoditi makanan yang akan difortifikasi secara sasaran fortifikasi sukarela ini adalah semua orang yang mampu dan mau membeli komoditi yang difortifikasi. Contohnya produk makanan dan minuman yang ada di supermarket menurut Soekirman 2011. Yang kedua itu ada fortifikasi wajib atau mandatory. Nah, fortifikasi wajib ini diharuskan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, sasaran utama program fortifikasi wajib adalah masyarakat miskin, meskipun masyarakat lain tidak miskin juga tercakup. Oleh karena itu, fortifikasi wajib lebih banyak menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian tanggung jawabnya untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam Repelita 6 telah ditetapkan beberapa zat gizi sebagai fortifikasi yang penting, yaitu zat besi, vitamin A, dan iodium. Nah, di Indonesia fortifikasi zat besi misalnya telah wajib diberlakukan pada beberapa produk pangan seperti mie instan, susu bubuk, dan terigu menurut Soekirman 2011. Yang ketiga itu ada fortifikasi khusus. Nah, fortifikasi khusus ini sama dengan fortifikasi wajib, hanya saja sasarannya itu berupa kelompok masyarakat tertentu seperti kayak anak-anak sekolah, balita, ataupun anak sekolah lainnya, menurut Anonim 2013. Adapun di sini jenis-jenis fortifikasi pangan, yang pertama ada fortifikasi iodium. Nah, fortifikasi ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Fortifikasi yang bisa digunakan adalah kalium iodida, kalium iodat. Ini negara-negara dengan program iodisasi garam yang efektif memperlihatkan pengurangan yang berkesinambungan akan prevalensi GAKI. Contohnya pada garam fortifikasi iodium, menurut Siagin 2003. Berikutnya itu ada fortifikasi besi. Nah, dibandingkan dengan strategi lain yang digunakan untuk perbaikan anemia gizi, fortifikasi gizi besi dipandang oleh beberapa peneliti merupakan strategi termurah untuk memulai mempertahankan, mencapai atau mencakup jumlah populasi yang terbesar dan menjamin pendekatan jangka panjang. Nah, fortifikasi zat besi tidak menyebabkan efek samping pada saluran pencernaan. Inilah keuntungan pokok dalam fortifikasi besi. Ini terdapat beberapa fortifikan yang umum digunakan untuk fortifikasi besi, seperti besi sulfat, besi glukonat, besi laktat, besi amonium sulfat, dan lain-lain. Contohnya seperti fortifikasi zat besi pada mie kering yang dibuat dari campuran tepung terigu dan tepung singkong. Menurut Balot et al. 1989, Cook and Rauser 1983, Siagin 2003. Yang ketiga ada fortifikasi vitamin A. Fortifikasi pangan dengan vitamin A memegang peranan penting untuk mengatasi masalah kekurangan vitamin A dengan menjembatani jurang antara asupan vitamin A dengan kebutuhannya. Fortifikasi dengan vitamin A adalah strategi jangka panjang untuk mempertahankan kecukupan vitamin A. Bentuk komersial yang paling penting dari vitamin A adalah vitamin A asetat dan vitamin palmitat. Nah, vitamin A dalam bentuk retinol atau karoten dapat dibuat secara komersial untuk ditambahkan ke pangan. Pangan pembawanya seperti gula, lemak, minyak, garam, sereal, dan monosodium glutamat atau MSG telah didapat difortifikasi oleh vitamin A menurut Siagin 2003. Berikutnya itu ada asam folat. Asam folat ini atau asam folinat, folasin, dan asam pteroligglutamat adalah penting untuk sintesis adenin dan timin. 2 dari 4 asam nukleat yang menyusun gen kita atau DNA dan kromosom juga diperlukan untuk metabolisme yang baik dari asam amino esensial metanin yang ditemukan terutama di dalam protein hewani. Nah, kekurangan asam folat sudah jelas berhubungan dengan tingkat homositin sulfur yang tinggi.
Asam folat juga diperlukan oleh wanita ketika wanita memiliki cukup asam folat sebelum dan selama masa kehamilan dapat membantu mencegah penyakit cacat lahir dari bayi seperti pada otak atau saraf. Adapun konsumsi asam folat yang dianjurkan oleh adanya sedikitnya 400 mikrogram setiap hari menurut Jacques et al. 2002. Adapun di sini kelebihan program fortifikasi pangan, yang pertama ada makanan fortifikasi yang dikonsumsi secara teratur dan sering, dapat menjaga gizi pada tubuh lebih efisien dan efektif daripada suplemen dan dapat menurunkan risiko beberapa kekurangan yang mungkin timbul dari defisit musiman dalam menyediakan makanan atau diet yang berkualitas rendah. Makanan yang difortifikasi mungkin mengandung zat gizi mikro yang dapat mencapai diet seimbang dengan baik. Yang ketiga itu ada fortifikasi didistribusikan secara luas pada makanan yang banyak dikonsumsi sehingga memiliki potensi untuk meningkatkan status gizi sebagian besar populasi umum. Yang keempat itu ada fortifikasi tidak memerlukan perubahan dalam pola makanan yang ada atau kepatuhan individu. Yang kelima itu ada sistem pembawa untuk makanan yang difortifikasi biasanya sudah ada umumnya melalui sektor swasta. Adapun juga kelebihan fortifikasi yang lain. Berikutnya adalah kekurangan program fortifikasi pangan, yang itu pertamanya adalah mengkonsumsi makanan yang difortifikasi bukanlah pengganti yang baik untuk kualitas diet seimbang dalam menghasilkan energi, protein, lemak esensial yang diperlukan untuk kesehatan optimal. Yang kedua itu ada mengoreksi masalah kekurangan mikronutrien melalui fortifikasi pangan bisa menjadi sulit karena mikronutrien yang lengkap bahkan beraneka ragam pada makanan yang tersedia tidak mungkin dapat dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Adapun lain-lain yang bisa kekurangan yang terdapat program fortifikasi pangan dapat dibaca di PPT. Nah, berikutnya ada negara Brazil. Brazil adalah anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan karena itu telah membuat komitmen untuk mengikuti perjanjian sanitari and phytosanitary atau SPS dan prinsip-prinsip Kodeks Alimentarius ataupun Kodeks. Brazil telah dianggap sebagai salah satu dari 10 negara teratas pada tahun 2012 di peternakan termasuk sapi, produk susu, produksi telur, dan produksi tanaman berdasarkan NEPR, Kapitanilai Produksi Tanaman, serta salah satu dari 20 negara dengan nilai produksi budidaya tertinggi pada tahun 2013. Nah, agroindustri merupakan kegiatan penting bagi perekonomian Brazil dan negara. Ini adalah salah satu produsen dan pengekspor komoditas pertanian terkemuka dunia seperti kedelai dan daging menurut FAO tahun 2014, 15, dan 2016A. Pada tahun 2015, produksi tanaman biji-bijian, minyak sayur, dan sayuran nasional sebesar 209,4 juta metrik ton atau MMT menurut IPG 2016 tahun 2016B. Produk pertanian Brazil terutama didasarkan pada kedelai, jagung, beras, kopi, tebu, daging sapi, dan unggas menurut MAP 2014. Next. Berikutnya ini ada regulasi fortifikasi pangan di negara Brazil. Nah, strategi suplementasi pangan makanan universal itu tampaknya bukan cara yang ideal untuk mengatasi tingginya prevalensi anemia defisiensi besi di Brazil. Nah, selain itu, sebagian besar kota Brazil ini memiliki layanan kesehatan khusus hematologi gizi, pediatri, kebidanan, penyakit dalam, dan kesehatan keluarga. Namun, orang Brazil percaya bahwa peningkatan gizi yang dikoordinasikan oleh para profesional dari Kementerian Kesehatan dapat mengatasi masalah gizi, terutama Brazil yang memiliki masalah anemia defisiensi besi. Namun, faktor ini tidak berlaku untuk jumlah dokter di Brazil. Menurut Asosiasi Medis Medical, terdapat 330.000 dokter aktif di Brazil pada tahun 2008, dari 1 menjadi 545. Next, selanjutnya ini ada pertimbangan kebijakan fortifikasi pangan yang diterapkan di Brazil. Nah, pada 13 Desember 2002, pemerintahan Brazil menyetujui resolusi 344 Institut Kesehatan Nasional Brazil atau Anvisa atau Institut Kesehatan Nasional Brazil
yang mensyaratkan penambahan setidaknya 84,2 mg zat besi dan 150 mikrogram asam folat per 100 gram makanan, gandum, dan tepung jagung yang diproduksi di Brazil menurut Martins 2011. Ya, ketekunan Kementerian Kesehatan dalam menerapkan strategi ini untuk mengurangi tingginya insiden anemia dan cacat tabung saraf di Brazil patut diacungi jempol. Namun, literatur medis menunjukkan bahwa tidak semua ahli antusias dengan suplementasi zat besi. Menurut Adamson 2005 melaporkan bahwa perlu dicatat bahwa minat untuk melengkapi logam ini dalam roti dan sereal telah menurun karena prevalensi hemochromatogen yang berisiko tinggi kelebihan zat besi. Karena zat besi dan asam folat adalah obat yang digunakan dalam praktik medis, keduanya memiliki manfaat dan efek samping, bahkan merugikan efek kesehatan. Sedikit yang telah dibahas tentang toksisitas obat ini pada populasi dan pasien dengan kelebihan zat besi. Mengingat tepung adalah salah satu makanan pokok penduduk setempat, pemerintah kota dapat menyimpulkan bahwa setiap warga negara yang tinggal di Brazil tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, pekerjaan, status sosial ekonomi, sehat atau sakit, memiliki asupan zat besi harian yang cukup. Dan asam folat, kebutuhan nutrisi mereka yang biasa partisipasi untuk lebih mengevaluasi kebijakan fortifikasi pangan yang diluncurkan di Brazil pada tahun 2002. Next, adapun di sini jumlah maksimum zat besi dan asam folat yang dapat ditambahkan ke tepung terigu dan jagung berdasarkan Anvisa. Resolusi Anvisa nomor 344 hanya mensyaratkan jumlah minimum zat besi dan asam folat untuk ditambahkan ke program fortifikasi tepung terigu dan jagung. Tidak ada batas atas. Dengan demikian, pabrikan secara teoritis bebas untuk menambahkan jumlah obat ini dalam produknya. Nah, mengenai asam folat MRC 9 vitamin, Research Study Group menemukan bahwa asam folat dengan cepat dihilangkan dan efek toksiknya tidak diketahui. Next, berikutnya itu ada kebijakan atau sistem fortifikasi pangan di negara Brazil. Sejak tahun 2001, Brazil menetapkan fortifikasi gandum dan tepung jagung dengan zat besi atau Fe dan asam folat atau folak. Peraturan yang ditetapkan mengasumsikan bahwa kedua tepung ini banyak digunakan di Brazil dan cenderung meningkatkan status mikronutrien populasi dan mengurangi banyak penyakit seperti defisiensi Fe dan cacat tabung saraf seperti menurut Brasilia tahun 2002. Menurut Pan America Health Organization 2002, di Amerika Latin fortifikasi makanan telah dipraktikkan secara luas dan diklasifikasikan menjadi 3 jenis program, yaitu yang pertama fortifikasi wajib untuk makanan yang umumnya dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk seperti tepung terigu dan tepung jagung. Yang kedua itu ada fortifikasi dengan sasaran kelompok tertentu misalnya makanan yang dikonsumsi oleh bayi dan anak-anak seperti sereal, susu bubuk, biskuit, dan makanan hasil industri lainnya. Yang ketiga itu ada fortifikasi sukarela, di mana industri makanan menambahkan zat besi dan zat gizi mikro lainnya ke makanan industri. Ini adalah berikut hal-hal yang harus diperhatikan pemerintah Brazil dalam fortifikasi pangan. Yang pertama itu ada efek samping zat besi dari makanan yang diperkaya. Nah, kewajiban fortifikasi makanan dengan zat besi tidak memperburuk keadaan kesehatan orang normal, tetapi bagaimana dengan pasien yang menderita penyakit yang berhubungan dengan kelebihan zat besi. Nah, penggunaan zat besi obat secara kronis dianggap sebagai penyebab penyakit yang berkaitan dengan kelebihan zat besi. Pasien dengan kelebihan zat besi tidak punya pilihan lain selain mengkonsumsi ini, bahkan dengan potensi risiko memperparah penyakitnya. Yang kedua itu adalah perlu pemantauan populasi yang mengkonsumsi zat besi dan asam folat. Nah, itu mempertimbangkan bahwa garam, besi, dan asam folat adalah obat-obatan farmasi. Penting untuk secara rutin memantau populasi yang mengkonsumsi obat-obatan yang berpotensi beracun ini. Kurangnya panduan memungkinkan warga untuk memutuskan jumlah makanan yang difortifikasi yang harus mereka makan dan secara tidak langsung jumlah zat besi dan asam folat.
Tidak, resolusi Anvisa hanya menetapkan jumlah minimum zat besi dan asam folat yang harus ditambahkan dalam program penganyaan tepung terigu dan jagung. Tidak ada batasan jumlah maksimum. Jadi, produsennya adalah secara teoritis bebas untuk meningkatkan jumlah obat ini dalam produk mereka. Pentingnya untuk diingat bahwa zat besi dosis tinggi dapat menyebabkan keracunan akut bahkan fatal pada anak-anak. Sedangkan untuk asam folat, MRC Vitamin Research Study Group menyimpulkan bahwa asam folat cepat dikeluarkan dan efek toksiknya tidak diketahui. Yang ketiga ada interaksi obat, itu penyerapan usus garam besi dapat diubah ketika individu mengambil antasida atau tetrasiklin dan secara bersamaan meminum susu, kopi, teh, atau makanan telur. Di sisi lain, vitamin C sering diobati sendiri di Brazil dan sangat meningkatkan penyerapan zat besi. Berikutnya itu ada kasus khusus anemia defisiensi besi pada kasus kanker saluran cerna. Nah, tidak dianjurkan untuk merawat pasien tanpa mengetahui penyebabnya. Seorang pasien dengan kanker saluran pencernaan, terutama pada awal sekum, sering pergi ke dokter karena anemia, kehilangan darah yang kronis. Dengan demikian, diet kaya zat besi dapat memperbaiki anemia, tetapi akan menunda diagnosis penyebabnya, yang kemungkinan besar hanya dapat dilakukan bila tumor berada pada stadium lanjut. Yang kelima itu adalah kasus khusus anemia perniciosa dan asupan asam folat. Pasien dengan anemia makrositik atau megaloblastik tidak boleh diobati secara empiris dengan asam folat sebelum penyebab makrositosis ditentukan, karena lesi neurologis dapat diperburuk jika pasien mengalami anemia perniciosa. Ada juga potensi bahaya dari diet yang diperkaya dengan asam folat yang memicu kerusakan saraf atau permanen pada pasien dengan defisiensi vitamin B12 tetapi tanpa anemia. Yang terakhir itu ada antagonis asam folat methotrexate. Ini adalah obat yang diperkenalkan ke dalam praktik medis pada akhir tahun 40-an untuk pengobatan penyakit ganas. Ini adalah antagonis asam folat yang digunakan dalam protokol pengobatan anak-anak dengan leukemia limfoblastik akut. Menurut beberapa penulis ini memberikan tingkat kesembuhan 80%. Tingginya anemia di Brazil menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius karena efek jangka pendek dan jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh anemia pada pertumbuhan, khususnya kelompok yang berisiko. Salah satu tindakan intervensi yang terbukti berhasil dalam mengurangi anemia pada kelompok berisiko adalah fortifikasi zat besi dari makanan yang tersedia untuk anak-anak. Ini berikutnya adalah produk-produk fortifikasi pangan di negara Brazil. Yang pertama itu ada fortifikasi besi pada tepung terigu dan tepung jagung. Di Brazil, sejak tahun 2001, Kementerian Kesehatan menetapkan penambahan zat besi 30% dari asupan gizi yang dianjurkan atau RMD atau 4,2 mg per 100 gram dan asam folat 70% dari asupan gizi yang dianjurkan atau RMI atau 150 gram per miligram dalam gandum, tanah, dan tepung jagung menurut Lamonir et al. 2010. Fortifikasi tepung olahan industri dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas gizi bagi sebagian besar populasi atau menurut WHO 2016. Di Brazil, fortifikasi wajib gandum dan tepung jagung dimulai pada tahun 2004 dengan penambahan zat besi atau Fe dan asam folat atau folat. Peraturan yang ditetapkan mempertimbangkan bahwa karena tepung ini banyak dikonsumsi di dalam negeri, tepung ini merupakan kendaraan makanan yang paling tepat untuk meningkatkan status mikronutrien populasi, mengurangi banyak penyakit termasuk defisiensi Fe dan cacat tabung saraf menurut Brazil tahun 2002.
Makanan pendamping terbukti lebih efektif sebagai bagian dari suplemen makanan tertentu dalam mengobati dan mencegah kekurangan zat besi pada bayi menurut Asau et al. 2004. Yang selanjutnya ada fortifikasi pada produk susu. Asosiasi Pediatri Brazil merekomendasikan penggunaan susu formula bayi yang ditambahkan zat besi untuk bayi di bawah usia 2 tahun sebagai pelengkap ASI. Susu sapi merupakan makanan penting yang dikonsumsi oleh anak-anak, terutama keluarga dengan status sosial ekonomi yang rendah. Susu sapi ini memiliki konsentrasi yang rendah dan bioavailabilitas zat besi yang rendah, dan konsumsi susu sapi segar atau pasteurisasi yang berlebihan dapat dikaitkan dengan kehilangan darah usus pada masa bayi, yang juga dapat berkontribusi pada peningkatan kejadian anemia pada masa bayi, menurut Dalman et al. 1980. Mengkonsumsi susu sapi selama masa bayi merupakan hal yang umum di Amerika Latin, termasuk Brazil, dan fortifikasi susu dengan zat besi merupakan alternatif hemat biaya untuk meningkatkan kadar besi pada anak-anak, menurut Torres 1996. Menurut sebuah studi oleh Torres tahun 2020, menunjukkan bahwa penggunaan susu bubuk yang difortifikasi dengan zat besi 9 mg dan vitamin C 65 mg per 100 gram susu bubuk selama 6 bulan menurunkan prevalensi anemia pada anak sebesar 45,8% dan 54,8% menjadi 41,8 sampai 26,4%. Perlu dicatat bahwa keefektifan susu sapi dan susu formula segar atau pasteurisasi yang diperkaya zat besi akan bergantung pada beberapa faktor seperti senyawa besi, kuantitas, bioavailabilitas, penambahan dan penghambat zat besi yang mungkin mempengaruhi bioavailabilitas dan biaya tambahan keseluruhan untuk konsumen sasaran. Yang ketiga itu ada fortifikasi besi pada kacang dan beras. Beras merupakan alternatif lain yang untuk difortifikasi pangan. Satu studi dilakukan di 4 pembibitan di Rio de Janeiro atau EJ dengan anak-anak dalam kelompok interferensi N180 menghadiri 2 pembibitan dan kelompok kontrol N174. Di 2 pembibitan lainnya, terlihat adanya peningkatan kadar hemoglobin pada kedua kelompok dengan penurunan prevalensi anemia pada kelompok intervensi sebesar 37,8% menjadi 23,3% dan pada kelompok kontrol sebesar 45,4% sebesar 33,3%. Tidak ada perbedaan penurunan antara kelompok menurut penulis. Jumlah kontrol zat besi yang tersedia tidak cukup untuk mencapai hasil yang lebih signifikan pada kelompok intervensi setelah 4 bulan penelitian, menurut Bagni et al. 2009. Mengenai beras, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi waktu dan dosis yang diperlukan fortifikasi sarana tersebut untuk mencapai efek pencegahan dan atau kuratif yang signifikan serta menilai efek penggunaan simultan dengan suplemen lain yang mengandung zat besi. Yang keempat itu ada fortifikasi besi pada air minum yang dapat diminum. Menambahkan zat besi ke dalam air minum merupakan pilihan untuk mengobati dan mencegah kekurangan zat besi dan anemia. Dengan metode yang cukup sederhana ini, sebagian besar penduduk Brazil di semua kelas sosial ekonomi dapat dijangkau dengan air minum setiap hari. Selain untuk air minum juga sering digunakan untuk memasak yang selanjutnya dapat meningkatkan asupan zat besi, menurut Ferreira et al. 1991. Pemanfaatan air minum sebagai sarana pengendalian dan pencegahan defisiensi besi dan anemia merupakan model yang efektif dan efisien yang dapat digunakan untuk menargetkan anak-anak prasekolah yang terdaftar di fasilitas penitipan anak dan atau di tingkat rumah tangga yang mencakup semua anggota keluarga. Selain itu, menambahkan konsentrat besi ke dalam jumlah literan air minum yang sesuai mudah didistribusikan dan mudah dipantau. Yang kelima itu ada fortifikasi pada biskuit dan roti gulung. Nah, beberapa penelitian dilakukan tentang efek kue yang diperkaya hemoglobin daging sapi pada kadar hemoglobin 16 anak prasekolah yang kekurangan zat besi di Brazil Timur Laut menurut Nogueira et al. 1992.
Setiap anak diberi 5 biskuit yang mengandung 1,5 mg zat besi setiap hari sebagai bagian dari makanan normal sekolah selama 3 bulan. Penelitian diet keseluruhan anak menunjukkan bahwa asupan zat gizi hanya 4,0 mg per hari. Rata-rata hemoglobin pada awal adalah 9,4 kurang lebih 2,6 gram per dl, dan setelah 3 bulan rata-rata hemoglobin meningkat menjadi 13,2 kurang lebih 0,2 gram per dl. Namun, masalah fortifikasi roti dan kerupuk adalah bahwa makanan ini tidak dikonsumsi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Bahkan seringkali bukan bagian dari kebiasaan makanan kelompok usia yang berisiko tinggi untuk anemia. Terlepas dari asumsi universal bahwa biskuit dan roti manis dikonsumsi oleh hampir semua orang, konsumsi biskuit dan roti manis oleh bayi, balita, dan anak sekolah sangat berbeda. Konsekuensinya, kontribusi asupan zat besi fraksional akan terlalu rendah dalam program fortifikasi berbasis tepung untuk bayi. Tetapi dua kendaraan ini, biskuit dan roti gulung manis, saling melengkapi, menghasilkan penurunan yang signifikan dari populasi di bawah RDA besi, menurut Falozzo et al. 2003. Selanjutnya itu ada fortifikasi zat besi pada makanan bayi. Fortifikasi zat besi pada makanan bayi adalah strategi yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Menambahkan zat besi ke makanan telah terbukti menjadi pilihan yang paling efisien untuk mengendalikan kekurangan zat besi. Dengan penelitian yang menunjukkan peningkatan selama 1-3 bulan pada orang yang menderita kekurangan ini. Akhir itu ada materi makanan lain yang diperkaya zat besi. Pada tepung manioka yang diperkaya dengan fumarate bis glisin dipelajari selama 4 bulan pada 80 anak prasekolah yang terdaftar di lembaga filantropi di kota Manaus. Prevalensi anemia menurun secara signifikan dari 22,7% menjadi 8% setelah 4 bulan intervensi. Menurut penulis, tepung mandioka banyak dikonsumsi di wilayah utara negara dan dapat dianggap sebagai sarana makanan yang menjanjikan dalam pengendalian dan pencegahan defisiensi besi dan anemia menurut Tuma et al. 2003. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil, berdasarkan prinsip di beberapa negara sekarang ini, gizi ditambahkan ke dalam suatu makanan karier atau pembawa yang bervariasi dalam jumlah yang besar seperti gandum, tepung, roti, susu, margarin, formula bayi, susu kedelai, sari jeruk, garam, gula, monosodium glutamat, dan teh. Kebanyakan agen fortifikasi adalah vitamin dan mineral, dan dalam beberapa hal asam amino esensial dan protein. Kelebihan program fortifikasi pangan yaitu makanan yang difortifikasikan mungkin mengandung zat gizi mikro yang dapat mencapai diet seimbang yang baik. Kekurangan program fortifikasi pangan yaitu mengkonsumsi makanan yang difortifikasi bukanlah pengganti yang baik untuk kualitas diet seimbang dalam menghasilkan energi, protein, lemak esensial yang diperlukan untuk kesehatan yang optimal. Pada tanggal 13 Desember 2002, pemerintahan Brazil mengadopsi resolusi 344 Badan Pengawas Kesehatan Nasional Brazil atau ANVISA atau Brazilian National Health Surveillance Agency yang mewajibkan penambahan setidaknya 4,2 mg zat besi dan 150 mikrogram asam folat per 100 gram gandum dan tepung jagung yang diproduksi di Brazil. Produk-produk fortifikasi dari negara Brazil diantaranya ada makanan bayi yang difortifikasi akan dengan zat besi, tepung terigu, susu, biskuit, dan roti gulung, air minum yang dapat diminum, serta kacang dan beras. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan untuk mencari materi fortifikasi di negara Brazil. Berikut adalah video singkat mengenai fortifikasi di negara Brazil.
Hoje a gente tem uma grande população que tem uma deficiência de ferro e muitas vezes as pessoas não sabem que consumindo os nossos produtos pode auxiliar no suprimento dessas necessidades, né? Então a gente tem o Neston, a gente tem a farinha láctea, principalmente falando dos cereais frutificantes, onde a gente pode associar o consumo desses produtos com fruta, leite, tanto produtos que fazem parte do portfólio da Nestlé, mas também como produtos em natura. A gente tem que aproveitar o fato do porta a porta, que é um atendimento bem mais próximo, bem mais personalizado. E nesse momento a gente pode enriquecer esse atendimento. Então, muito mais do que só vender, né, só estou te entregando um produto. A gente não quer que a revendedora seja uma entregadora de produto. A gente quer que ela seja uma facilitadora, a gente quer que ela seja uma fonte de informação. Né? A gente está vendendo não é só um iogurte. E o que isso vai me trazer de saudável? Quais são as vitaminas que tem esse produto? E antes mesmo de eu trabalhar na Nestlé, eu sempre senti um diferencial dos produtos Nestlé. Então a gente fala da alimentação saudável, a gente fala dos grupos alimentares. Tudo isso a revendedora pode levar para o consumidor e não necessariamente só associar à venda. Não é isso, né? É um conjunto. Olha, eu estou levando... Na verdade, a gente quer trabalhar dentro do pilar da Nestlé, que é saúde, nutrição e bem-estar. Olha, o meu produto te oferece tais benefícios, auxilia com ferro, com cálcio, mas você também pode associar esses produtos da Nestlé com outros. E daí criar uma alimentação mais saudável para você e para sua família. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.